Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Anggriani dari Perbankan Syariah 1A dengan NIM 211420023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang politik. Dari segi politik, bahwa Allah telah menganugerahkan Islam kepada bangsa Arab. Mereka terdiri dari suku-suku yang mengalami disintegrasi, sebagian yang satu memusuhi dan memerangi sebagian yang lain. Karena itu, sejarah mengenal apa yang dinamakan hari-hari Arab atau Ayyam al-Arab, yakni peperangan mereka di zaman jahiliyah. Dari orang-orang Arab ini, secara nyata Islam telah membentuk satu umat dengan satu pemimpin yang mengikuti satu politik dan mempunyai satu tujuan, yaitu menyebarkan agama yang hak kepada umat manusia seluruhnya untuk dijadikan petunjuk jalan mereka menuju kebaikan di dunia dan akhirat. Kesatuan politik yang diajarkan Islam itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, antara lain mempunyai pengaruh pada waktu pemilihan khalifah yang pertama. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 156 terdapat perintah mentaati ulil amri yang terjemahnya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintahan, dan negara. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati. Sebaliknya, jika bermanfaat bagi orang lain, pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif. Dan jika cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh pemimpin tersebut, maka boleh saja untuk tidak dipatuhi. Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Dalam sejarah kita mengenal beberapa bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin oleh presiden, kerajaan yang dipimpin oleh raja, dan sebagainya. Islam tidak menerapkan bentuk pemerintahan. Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan solusi kepada semua masalah kehidupan manusia. Dan sudah tidak diragukan lagi, maka akan mudah mempercayai akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi 3D, yakni din atau agama, dunia atau dunia, dan daulah atau negara. Setiap pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi ciri umum pemikiran politik ditandai dengan pandangan yang bersifat sentris, dan kepala negara pada saat itu sangat memegang peran penting dalam memegang kekuasaan. Legitimasi kepala negara-negara atas rakyatnya diklaim dengan
Al-Quran dan hadis. Alasan mereka menekankan ketaatan rakyat kepada kepala negara adalah untuk stabilitas politik sehingga keadaan negara dapat menjadi aman dan penegakan syariat Islam dalam berjalan dengan baik. Eksistensi politik Islam sebagaimana merupakan usaha manusia untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, memahami politik adalah sebuah keharusan dengan baik dalam kehidupan manusia, karena tanpa politik, kehidupan akan dalam keadaan kacau balau. Karena manusia hidup dengan sistem politik untuk mengatur segala urusan. Kedua, eksistensi dan karakteristik politik Islam sejalan dengan hakikat, kodrat, dan fitrah kemanusiaan. Maka politik Islam harus segera diaktualisasikan, karena jika dilihat dari hakikat dan strukturnya, mampu untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari keterpurukan yang sudah cukup lama menggerogoti sendi-sendi kemanusiaan. Menurut Ahmad Azhar Bashir, bahwa Islam adalah agama universal yang dapat memberi pedoman di setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bangsa dan negara, dan mampu memberikan kesempatan bagi intervensi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hingga mampu menjadi bidang kehidupan politik yang dinamis dan sangat luas, maupun tetap sejalan dengan kodrat dan fitrah manusia. Politik Islam yang dimaksud adalah politik Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan reaktualisasi tokoh-tokoh modern seperti Al-Maududi, Al-Mawardi, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Nilai-nilai spiritual dalam Islam telah menyatu sekaligus memberikan arah terhadap kebijakan politik. Jika seorang pemimpin menganut politik yang bersumber kepada nilai-nilai yang tidak Islami, maka kekuasaan manusia tidak lebih untuk menundas manusia dan pasti akan menimbulkan kemelaratan yang tidak terhingga bagi kehidupan manusia. Pergumulan pemikiran politik Barat menjadikan manusia menjadi mati akan sifat kemanusiaan, kesamaan, dan keadilan. Sistem politik Barat sudah tidak berpaku pada nilai-nilai spiritual dan moral, sehingga para pemimpin atau kepala negara dan pemerintahan yang terhegemoni oleh kekuatan politik tersebut cenderung pada sikap diktator, bertindak otoriter, egois, mementingkan diri dan kelompok sendiri. Rakyat atau masyarakat dibiarkan tanpa kebebasan untuk mengembangkan nilai-nilai kerohanian dan kemanusiaan. Berbeda halnya dengan pergumulan pemikiran politik Islam, bahwa politik Islam yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, hakikat dan strukturnya terfokus kepada manusia universal atau manusia seutuhnya. Selain terfokus kepada manusia seutuhnya, politik Islam bersumberkan wahyu atau Al-Quran
sehingga politik di samping menjunjung tinggi martabat kemanusiaan juga tidak kering dari nilai-nilai spiritual ketuhanan. Walaupun dalam sejarah perjalanannya politik Islam pernah mengalami masa pasang surut, seutamanya pada periode pasca Khulafaur ar-Rasyidin. Pasang surutnya politik Islam dimaksud karena pengaruh yang datang dari luar akan berasal dari wilayah taklukan baru, sehingga kebudayaan masyarakat dari wilayah baru menjadi bertabrakan dengan kehidupan Islam. Tidak kalah pentingnya pengaruh yang timbul dari kalangan umat Islam sendiri akibat dari persaingan yang kurang sehat antar wanita umat Islam ketika itu, dan masih banyak yang lain sebagai terjadinya pasang surut politik di dunia Islam. Pada periode modern politik Islam saat mengalami masa Renaissance atau bangkit kembali ke permukaan seperti yang dipelopori oleh Ibnu Khaldun dan Jamaluddin Al-Afghani. Paradigma politik Islam modern kembali menempatkan Islam sebagai sumber dari segala sumber sosial politik. Sistem politik kembali menempatkan manusia secara utuh sebagai dasar dan fokus utama. Oleh karena itu, karakteristik politik Islam periode modern tidak kering dari nilai-nilai spiritual dan moral, nilai-nilai keutuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan sistem politik di atas, maka politik Islam dalam hal ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaul Rasyidin, paling tidak hakikat dan struktur politiknya secara esensial memiliki urgensitas untuk direaktualisasikan pada masyarakat di era global dewasa ini. Karena secara reflektif, filosofis, hanya sistem politik seperti itulah yang dapat menyelamatkan, meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam artian sistem politik Islam semacam itu dapat menghidupkan kembali nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kegalauan dan kecemasan.